Suara Keheningan oleh Maria Dominika Simanjuntak. Semua orang membutuhkan teman, seseorang yang dapat diandalkan dalam suka dan duka, seseorang yang dapat menjadi sandaran dalam segala sesuatu, seseorang yang akan tertawa dan menangis bersama kita. Setiap orang berhak untuk memiliki teman dalam hidupnya yang akan menerimanya apa adanya, tanpa memandang kondisi mereka, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Pada akhir abad ke-19, di sebuah kota di Inggris, hiduplah seorang gadis tuli bernama Ruby Berry. Ia lahir tanpa menangis, dan sepanjang hidupnya, ia harus mengandalkan bahasa isyarat dan surat menyurat sebagai alat komunikasinya. Sebagai seorang gadis dalam keluarga ternama, hal ini sangatlah menyulitkan bagi Ruby. Ia sulit mengikuti pelajaran di sekolahnya. Bergaul dengan gadis-gadis lain seusianya pun menjadi suatu tantangan baginya. Suatu hari, seorang murid baru tiba di sekolahnya. Perawakannya sangat kurus, tulangnya pun bisa terlihat, meskipun tubuhnya dibalut dengan kemeja lengan panjang. Rambutnya emas, matanya biru cerah, dan sebuah senyum tipis menghiasi wajahnya. Hanya dengan sekali tatap, Ruby sudah tahu bahwa anak laki-laki yang berdiri di depan kelasnya saat ini memiliki imajinasi yang sangat luas. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru dari Kanada. Mari kita sambut kedatangannya dengan ramah, dan mari kita membuatnya merasa diterima sebagai member baru dari pelayaran edukasi kita. Nasihat Ibu Guru Ruby, Bu Stacy. Nak, silahkan kenalkan dirimu. Perintahnya lembut kepada anak baru. Laki-laki tersebut memainkan ujung lengan bajunya, dan Ruby langsung menangkap kegugupannya. Akhirnya, setelah mengumpulkan keberaniannya, ia berkata, "Selamat pagi teman-teman, nama saya Merrick Bernard. Senang bertemu dengan kalian, dan saya harap kita bisa bergaul dengan baik." "Senang bertemu denganmu, Merrick," sahut para siswa di kelas itu bersamaan, kecuali Ruby yang hanya tersenyum dan melambaikan tangan pada Merrick. Hal itu langsung menangkap perhatian Merrick, tetapi ia menepis pikiran itu, memfokuskan diri kepada arahan Bu Stacy. "Baik Merrick, senang bertemu denganmu. Kenalkan, nama Ibu Stacy. Nah Merrick, silahkan duduk di samping Ruby Berry. Ruby, angkat tanganmu nak, supaya Merrick bisa mengenalimu," jelas Bu Stacy. Senyum tipis yang sejak tadi menggantung di bibir Ruby jatuh seketika. Ia memang sudah terbiasa dengan segala ejekan yang dilontarkan padanya. Semua mengarah pada disabilitasnya. Namun bukan berarti ejekannya tidak menyakitkan hati Ruby. Tetapi pilihan apa yang ia punya? Dengan sedikit gemetar, Ruby mengangkat tangannya, mengundang senyuman dari Bu Stacy dan Merrick. Anak baru itu bergegas ke tempat duduknya. Bu Stacy kembali menjelaskan materi pembelajaran pada hari itu. Sementara itu, Merrick kembali merasa heran. Mengapa gadis yang duduk di sebelahnya tidak memberi salam kepadanya seperti murid-murid yang lain? Namun, mengingat ibu guru sedang mengajar, ia berencana untuk menyimpan pertanyaannya sampai istirahat nanti. Tak terasa, waktu istirahat pun tiba. Semua murid bergegas keluar dari ruangan kelas. Seketika, tiap-tiap murid memiliki kesibukan masing-masing. Entah itu memakan bekal, bermain, mengobrol, atau sekedar melamun, menatap ke arah hutan hijau yang mengelilingi lingkungan sekolah. Persis yang dilakukan Ruby. Ruby sudah terbiasa sendiri, dan ia menikmati kesunyian itu. Ia dapat merasakan semilir angin yang membelai lembut wajahnya, menyapu rambut merahnya, dan rumput hijau terbentang yang sedikit menggelitik kakinya. Ruby memejamkan matanya, berusaha untuk sepenuhnya menikmati hadiah dari alam yang seakan-akan berusaha mengisi lubang kesepian dalam diri Ruby. Tiba-tiba, seorang murid duduk di samping Ruby. Gadis tunarungu itu melirik ke samping, penasaran entah siapa yang ingin menemaninya. Mata hijaunya membelalak ketika ia menyadari bahwa Merrick, si anak baru, telah duduk di sampingnya. 2 buah apel merah di masing-masing tangannya.
yang satu dimakannya dan yang lain disodorkannya pada Ruby. "Hai," sapa Merrick ringan. Senyum kecil tersungging di wajahnya. Sejujur-jujurnya, Merrick merasa tertarik dengan perempuan yang sekarang ini duduk di sampingnya. Ia kagum dengan pembawaannya yang elegan, selalu tenang dalam situasi apapun. Namun ia terheran juga sebab sedari tadi ia belum mendengar sepatah kata pun keluar dari mulut si gadis yang hanya ia kenal dengan namanya, Ruby. Ruby melambaikan tangannya, sebuah senyum manis di wajahnya. Ia meletakkan ibu jarinya di bawah ujung bibir kirinya dan menggesernya ke kanan, lalu meletakkan jari telunjuk kirinya tepat di depan dada Merrick, dan yang kanan di depan dadanya. Ia memajukan telunjuk kanannya ke arah telunjuk kirinya, hingga kedua jari telunjuknya bersatu, dan terakhir ia menunjuk dada Merrick. "Senang bertemu denganmu," dalam bahasa isyarat Inggris. Merrick hanya bisa memiringkan kepalanya. Ia tidak mengerti mengapa Ruby memilih melakukan gerakan-gerakan itu dibanding berbicara. Ruby menangkap kebingungan Merrick dan menghela napasnya. Ia segera mengambil buku catatan yang menjadi suratnya. "Hai, namaku Ruby Berry. Senang bertemu denganmu," tulisnya. Merrick makin merasa heran dengan tingkah Ruby. Dan melihat itu, senyum Ruby makin melebar. Gadis remaja itu membuka halaman yang sudah tertulis. Isinya, "Maaf, aku gak bisa ngomong sama kamu. Aku tuli dan bisu. Aku komunikasi pakai buku ini sama bahasa isyarat." Mata Merrick langsung terbelalak, lalu kembali melembut dengan belas kasihan. Ia mengerti sekarang. Gadis yang berada di hadapannya ini bukan tidak ingin berinteraksi dengannya seperti prasangkanya. Ia ingin bergaul, hanya saja disabilitas yang disandangnya seumur hidup membuatnya terkurung dalam kesepian. "Oh, maaf juga Ruby, aku nggak ngerti bahasa isyarat. Tapi kalau kamu mau, boleh ajarin aku nggak? Aku suka banget belajar kata-kata baru. Udah nggak sih kalau misalnya tuh kamu ngomong suara-suara yang nggak jelas dan itu bisa jadi kata dari bahasa lain?" Dengan semangat menggebu-gebu, ia mulai mengoceh. Ruby tersenyum melihat kegembiraan Merrick. Namun seakan gir otaknya berhenti sesaat, ia terdiam. "Loh, terus gimana kok kamu bisa ngerti omongan aku?" tanya Merrick heran. Ruby mengeluarkan napas seakan ia tertawa, namun tidak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulutnya. Ruby kembali menulis di buku catatannya. Sementara itu, Merrick menunggu dengan sabar. Akhirnya, setelah beberapa menit, Ruby mengangkat bukunya. "Aku bisa baca gerak bibir kamu. Kamu pernah dengar nggak? Katanya kalau ada salah satu indera kamu yang mati, yang lain meningkat. Nah, kalau buat aku, yang meningkat itu indera penglihatan sama sentuhan. Kadang kalau aku fokus banget, aku bisa ngerasain angin ganti arah." "Oh, begitu," gumam Merrick pelan. Tiba-tiba, tepat 4 siswi mendatangi Ruby dan Merrick. Mereka berkaca pinggang dan menatap jijik ke arah Ruby. Hal itu tertangkap oleh Merrick sesaat, sebelum gadis itu berpaling ke arahnya. "Merrick, kamu mau ngapain main sama Ruby? Sini aja loh, main sama kami aja," bujuknya lembut. Merrick tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya pelan. "Maaf." Merrick terdiam. Ia tidak mengetahui nama gadis itu. "Julia," kenalnya. Merrick mengangguk. Senyum tipis itu masih menghiasi wajahnya. "Maaf Julia, tapi hari ini aku mau sama Ruby dulu. Besok-besok deh aku gantian sama kamu," ucapnya pelan, berusaha bernegosiasi dengan perempuan yang ia kenal dengan nama Julia. 1 detik setelah kata-kata tolakan itu keluar dari mulut Merrick, wajah Julia mengerut. Merrick dan Ruby menangkap kekesalan Julia, tetapi ekspresinya itu menghilang secepat ia datang. "Oke deh, sampai ketemu besok ya Merrick," ucapnya dengan lembut. Ruby dan Merrick pun kembali bercakap-cakap. Tak lama kemudian, waktu istirahat pun selesai. Semua murid bergegas masuk ke kelas dan duduk di kursi masing-masing menunggu Bu Stacy. Selang beberapa waktu, ketika Bu Stacy sedang mengajar, tiba-tiba Ruby dipanggil oleh Julia yang duduk persis di belakang tempat duduknya.
lebih tepatnya dicolek dengan pensil. Ruby pelan-pelan menoleh ke belakang, supaya tidak mengganggu siapapun. Julia lalu menyerahkan secarik kertas yang terlipat kepadanya. Ruby mengambilnya dan membuka isi kertas itu. "Mau jalan bareng gak pas pulang nanti?" tertulis dalam kertas itu. Ruby menoleh ke arah Julia, mengepalkan tangannya dan menggerakkan pergelangan tangannya naik turun, seperti mengangguk. "Ya." Tetapi Julia tidak mengerti bahasa isyarat. Ia berbisik kepada Ruby. "Apa sih?" Ruby menghela napas dan menganggukkan kepalanya. Julia pun mengangguk dan mereka berdua kembali memfokuskan diri pada pelajaran Bu Stacy. Senyum licik kecil terukir di wajah Julia. Dan tanpa sepengetahuan Ruby, Julia merencanakan suatu keburukan yang akan dilakukannya pada gadis tunarungu itu. Setelah beberapa saat, akhirnya waktu pulang pun tiba. Sesuai janji, Ruby bersiap-siap untuk berjalan pulang dengan Julia. Namun di luar dugaannya, Julia membawa teman-temannya bersamanya. Ruby yang sudah merasa tidak nyaman berjalan pulang dengan Julia, yang biasanya bahkan tidak pernah melirik ke arah Ruby, merasa semakin tidak nyaman dengan keberadaan teman-teman Julia yang lain. Ruby mengeluarkan catatannya dan mulai menulis. "Kok kamu ngajak orang lain? Kamu gak pernah bilang mereka bakalan ikut?" tulisnya. "Aku kan gak pernah ngomong kalau cuma bakalan kita berdua," balas Julia ketus. "Aku gak pernah setuju kalau ada orang lain," tulis Ruby. "Yaelah, kamu ini jadinya mau jalan atau enggak sih? Kalau gak mau ya udah buruan, gak usah repot banget jadi orang," bentak Julia. Ruby hanya bisa menghela napas, dan ia mengalah. Ruby, Julia, dan teman-temannya berjalan dalam keheningan. Diri Ruby yang merasa tegang karena keberadaan teman-teman Julia berjalan lebih cepat, sehingga ia berada di depan. Sayangnya dengan demikian, Ruby tidak bisa melihat Julia dan teman-temannya yang merencanakan suatu keburukan kepadanya. Tiba-tiba, sebuah botol minum dilempar ke arah kepalanya dan mengenai sasarannya. Ruby tersandung dan jatuh tengkurap. Ia cepat berdiri, tetapi seseorang mencekik Ruby dari belakang dengan satu lengan. Ruby gesit mengambil tindakan. Ia melangkahkan kaki kirinya ke belakang gadis yang mencekiknya, lalu mendorong pinggangnya ke depan, sehingga gadis itu terjatuh. Tanpa membuang waktu lagi, Ruby berlari secepat kakinya bisa membawanya. Sesampainya di rumah, orang tua Ruby langsung menyadari bahwa rambut Ruby berantakan dan wajahnya berkeringat. "Ruby, ada apa denganmu?" tanya Bunda Ruby, Diana Barry, menggunakan bahasa isyarat. "Aku berlari pulang, Bunda," jawab Ruby. "Bersikaplah layaknya seorang nona, Ruby. Perilakumu itu tidak pantas. Lain kali berjalanlah pulang," perintah bundanya. Ruby hanya menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Sebagai putri sulung dari keluarga Barry yang memiliki status sosial yang tinggi, Ruby harus menjaga etikanya dalam segala hal, dan itu termasuk berbicara atau berkata-kata serta berperilaku secara formal kepada orang tuanya dan ketika berada di publik. Beberapa tahun berlalu, persahabatan Ruby dan Merrick semakin bertumbuh. Tak jarang mereka menghabiskan waktu bersama. Ruby merasa dekat dengan Merrick. Ia yakin bisa mempercayai Merrick tentang segala sesuatu. Selain itu, Merrick juga sudah berusaha mempelajari bahasa isyarat, supaya Ruby tidak kesulitan berbicara padanya. Suatu hari, Bu Stacy mengumumkan bahwa waktu ujian masuk kuliah sudah dekat. Tidak seperti murid lain, pengumuman itu tidak memberikan senyuman di bibir Ruby. Sejujurnya, Ruby sangat ingin untuk pergi kuliah ke University of Toronto bersama temannya Merrick, yang juga mengikuti ujian masuk itu. Namun, sebagai putri dari keluarga ternama, Ruby mengetahui bahwa orang tuanya akan mendorongnya untuk bersekolah di sekolah swasta, di mana para nona berstatus sosial tinggi sepertinya akan diajari tentang etika dan bagaimana mencari suami yang pantas untuk menyandang nama keluarganya. Ruby menceritakan kekhawatirannya itu kepada Merrick, yang mendengarkannya dengan seksama dan bersimpati dengan keadaannya. "Ruby, kamu seenggaknya harus nyoba ikut ujian dulu, kan itu kamu yang pengen. Lagian ini kan juga hidup kamu, bukan hidup mereka.
Mereka nggak punya hak untuk mengatur pilihan yang besar kayak gini di hidup kamu, saran Merrick dengan menggunakan bahasa isyarat. Kedua sahabat itu sedang berjalan bersama, melewati hutan yang menjadi saksi bisu persahabatan mereka. Kalau segampang itu mah, aku udah lakuin, Rick, balas Ruby dengan bahasa isyarat. Yaudah, kalau kamu ngerasa nggak bisa, ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi pikirin ya setidaknya, bujuk Merrick, menaruh tangan di bahu Ruby. Ruby hanya dapat mengangguk dan mengisyaratkan kata terima kasih kepada Merrick. Tak terasa, hari ujian pun tiba. Setelah perdebatan panjang dalam batinnya, Ruby merasa bahwa tidak ada ruginya ia mengikuti ujian masuk pada hari itu sesuai nasihat Merrick. Tentu saja hal itu tidak mengurangi rasa kekhawatirannya terhadap tanggapan orang tuanya. Namun hal itu memenuhi kepuasan dalam dirinya. Ia menyelinap di belakang orang tuanya dan pergi ke sekolah. Ruby adalah satu-satunya murid yang akan masuk ke dalam ruangan ujian itu tanpa persiapan apapun. Dan gadis tunarungu itu merasa gugup, menantikan penentuan masa depannya. Ruby memeras otaknya, berusaha mencari informasi apapun di dalam otaknya untuk membantunya dalam ujian. Aku harus bisa, harus, kata Ruby dalam batinnya. Ia menemukan sebuah determinasi yang sangat besar dalam dirinya. Ruby mengerahkan segala kemampuan yang ia miliki untuk mengerjakan ujian masuk itu. Pada akhirnya, Ruby keluar dari ruangan ujian itu dengan perasaan puas dan bangga dalam hatinya. Dan kebanggaan Ruby itu tidak tanpa alasan sebab terbukti tak seminggu kemudian pengumuman hasil penerimaan sampai di sekolah Ruby. Dan namanya tercantum dalam daftar itu dengan tulisan emas di peringkat pertama. Senyum Ruby sangat lebar sampai akhir sekolah hari itu. Bahkan perilaku masam Julia tidak mengecilkan senyumannya. Seperti hari-hari lainnya, Merrick menerimanya pulang. Kan apa coba aku bilang, kamu sih nggak percaya sama aku. Kan di dalam kamu tuh ada sihir. Jadi walaupun nggak belajar juga bisa nilainya bagus, ucap Merrick. Ia merasa bangga pada sahabatnya yang berani keluar dari zona nyamannya dan mewujudkan mimpinya. Pria muda itu juga merasa bangga dengan dirinya sendiri, yang sudah diterima di University of Toronto pada peringkat keempat. Ia berjalan dengan berjingkrak-jingkrak saking bahagianya. Tetapi rasa bangga dalam diri Ruby memadam, digantikan dengan ketakutan dan kekhawatiran yang ia rasakan hanya beberapa waktu yang lalu. Ia kembali mengkhawatirkan reaksi orang tuanya dan ia hanya bisa melamun, menatap kakinya. Hal itu kemudian disadari oleh Merrick, yang memelankan langkahnya dan menaruh tangannya di bahu Ruby sebagai tanda kekhawatirannya. Menurutmu, mulai Ruby. Ia lalu berhenti sejenak, memikirkan kata-katanya. Apa sihir yang kamu bilang ada di aku itu bisa aku pakai buat bikin ramuan biar aku bisa bujuk orang tua aku? Tanyanya sedikit tertawa. Merrick lalu ikut terbahak bersamanya. Senyuman kecil terukir di bibir Ruby. Sesaat sebelum senyum itu menghilang dari wajahnya. Semakin mereka mendekat ke rumahnya. Kamu gak usah khawatir, Ruby. Kan itu hidup kamu, bukan hidup mereka. Mereka pasti bolehin kamu pergi kok, ujar Merrick, berusaha menenangkan sahabatnya yang gelisah. Ruby mengangguk dan menghela napas, menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Mereka berdua tiba di persimpangan antara kedua rumah mereka, dan mereka berpisah. Ruby membuka pintunya dengan pelan, dan tanpa meletakkan mantelnya seperti yang seharusnya ia lakukan, ia berjalan ke ruang keluarga. Terkejut, orang tuanya langsung mengomentari perilaku Ruby. Ruby, mengapa kamu tidak menaruh topi dan mantelmu terlebih dahulu? Itu tidak sopan, kau terlihat kotor seperti itu, tegur Diana. Ruby tidak bereaksi. Ya ampun anakku, ada apa denganmu? Tanya ayah Ruby, James. Frustasi dengan ketidakpedulian Ruby. Ayah, bunda, saya harus menunjukkan sesuatu kepada kalian. Aku Ruby. Ada apa nak? Tanya James sambil melipat koran yang sedang dibacanya. Ruby lalu mengeluarkan surat tanda penerimaannya dan menyodorkan surat itu kepada orang tuanya.
Ia bermain dengan jarinya dan bola matanya terus bergerak menghindari kontak mata dengan orang tuanya. Napasnya singkat dan kakinya tidak mau berhenti bergerak. Napas Ruby tercekat ketika bundanya tiba-tiba menoleh ke arahnya, matanya terbelalak namun ia tidak berkata sepatah kata pun. Ayahnya lah yang memecah keheningan mencekam itu. Ia mulai membuat isyarat kemarahan. Dasar anak yang kurang bersyukur. Ayah dan bundamu berjuang mati-matian untuk memberimu tempat sosial tinggi dalam hidup dan begini caramu membalasnya. Meskipun James tahu putrinya tuli, ia tetap berteriak selagi membuat isyarat-isyarat itu. Dan hati Ruby merasa tersayat oleh sikap ayahnya. Aku tetap bisa melihat, aku bisa menerapkan teknik bela diri, dan aku bisa mengurus serta menjaga diriku sendiri. Aku mohon, biarkan aku pergi, ayah. Aku ingin pergi kuliah bersama sahabatku Merrick daripada mempelajari etika yang membosankan dan terkekang dengan pernikahan yang mungkin bukan dengan pria yang aku cintai. Ruby mencoba berargumen dengan sang ayah, berharap hatinya akan luluh dan ia akan membiarkannya pergi. Namun, berbanding terbalik dengan ekspektasi Ruby, sebuah tangan melayang dan sebelum Ruby dapat bereaksi, tangan itu mendarat keras di pipinya. Ruby tertegun, mata hijaunya terbelalak. Bukanlah suatu hal yang jarang apabila James dan Diana berselisih paham. Tetapi belum pernah seumur hidupnya Ruby melihat James beradu fisik dengan siapapun. Dan mengetahui fakta itulah yang paling menyesakkan hati Ruby. Setetes air mata berlinang di pipi Ruby. Mengapa hal yang aku inginkan tidak penting bagi ayah? Tanyanya pelan. Cukup tentang ini. Kamu hanya memiliki satu tugas dan itu adalah untuk menikah dengan pria terhormat yang akan menjaga nama keluarga Barry. Setelah itu kamu boleh bernegosiasi dengannya tentang apapun yang kamu inginkan. Bentak ayahnya. Memalingkan pandangannya ke arah bundanya. Mengharapkan suatu pengertian atau belas kasihan darinya. Tetapi Diana hanya terdiam. Hal itu membuat kekecewaan bertumbuh dalam hati Ruby. Mengabaikan omelan ayahnya, Ruby berlari ke kamarnya, menutup, membanting pintunya, lalu menangis terseduh-seduh. Ruby tidak bisa mempercayai orang tuanya. Betapa kejamnya mereka ingin mengurung Ruby. Air matanya tidak berhenti berlinang. Ruby mengerti kekhawatiran mereka. Namun mereka harus menyadari bahwa Ruby juga memiliki keinginan sendiri. Dalam kesedihannya, Ruby mengingat salah satu perkataan yang diucapkan Bu Stacy padanya di hari pengumuman ujian masuk. Ruby, ibu tahu kamu ingin mengikuti ujian masuk ini. Ibu juga tahu orang tuamu mungkin tidak mengizinkanmu. Apabila orang tuamu tidak mendukungmu untuk pergi berkuliah di University of Toronto, beritahu ibu dan ibu akan berusaha membujuk orang tuamu sebaik yang ibu bisa. Jelas Bu Stacy. Senyum lebar muncul di wajah Ruby. Ia sangat bahagia karena gurunya telah menawarkan hal yang begitu berharga baginya. Bu Stacy mengerti kegelisahan Ruby dan ia merasa berempati dengan muridnya itu. Tanpa pikir panjang, Ruby berlari keluar dari rumahnya dan langsung pergi ke sekolah. Keberuntungan berada di sisinya. Bu Stacy masih berada di sana. Ruby bergegas mengeluarkan buku catatannya dari tas yang selalu ia bawa dan ia menuliskan tentang tanggapan orang tuanya. Wajah Bu Stacy mengerut ketika membaca cerita Ruby. Ia berjanji pada Ruby untuk berbicara dengan orang tuanya di hari esok. Ruby tidak ingin menjadi saksi argumen antara orang tuanya dan Bu Stacy, sehingga ia pergi ke rumah Merrick untuk mengusi. Menurutmu nanti orang tuamu bakalan ngalah nggak? Tanya Merrick sambil mengelus rambut Ruby. Aku nggak tahu deh, balas Ruby. Nggak apa-apa Bi, aku yakin orang tua kamu bakal dengerin kata Bu Stacy, ujar Merrick. Melihat usaha sahabatnya untuk menghibur dirinya, Ruby tersenyum. Makasih, Rick. Apa maksud Anda? Anda tidak memiliki hak untuk mengatur saya tentang bagaimana memilih yang terbaik untuk putri saya, tegas Diana Barry, tersinggung dengan sikap Bu Stacy. Bu Stacy tersenyum tipis. Saya tidak mengatur Anda untuk melakukan apapun, Nyonya Barry. Saya hanya seorang guru muda yang prihatin melihat muridnya dan ingin membantunya meraih impiannya. Jelas Bu Stacy, tetap tenang. Ruby bersikap sombong dan tidak bersyukur terhadap segala hal yang saya dan istri saya berikan kepadanya. Timpal James. Kedua pasangan Barry tersebut tetap teguh dalam pendiriannya. Hatinya tetap keras. Saya rasa dengan menolak keinginan dan kebutuhan yang mulai mendewasa, kita sebagai orang tua atau guru menjalani resiko kehilangan Ruby secara keseluruhan, ujar Bu Stacy.
Saya juga merasa bahwa ia perlu merasa bahagia. Dan apabila caranya itu salah, tugas seorang ibu hanyalah untuk menuntunnya kembali ke arah yang benar. Entah ia akan menuruti Anda atau tidak, itu sepenuhnya adalah pilihan dia. Lanjutnya, beberapa hari ini saya melihat Ruby tegang. Biasanya ialah murid yang paling memperhatikan ajaran saya. Tetapi akhir-akhir ini, ia seringkali melamun dan tidak merespon pertanyaan saya. Lalu kemarin ia menceritakan kekhawatirannya kepada saya. Ia sangat ingin pergi kuliah di UT, dan ia sangat bersedih karena Anda tidak mengizinkannya untuk pergi, tutur Bu Stacy. Saya mengerti keputusan Anda. Anda hanya ingin melindungi putri Anda, dan Anda ingin menjaga nama baik keluarga Anda. Tetapi mungkin dengan cara ini, Ruby akan menempatkan jarak antara Anda dan dirinya, dan malah menutup diri dari Anda. Jelas Bu Stacy. Diana menunduk. Hatinya luluh oleh penjelasan Bu Stacy. Ia menyadari kesalahannya, dan bahwa ia telah melukai hati putrinya dengan segala tekanan untuk menjadi putri sempurna sedari kecilnya. Selama ini ia mengesampingkan perasaan putrinya, dan putrinya merasa terluka. Untuk pertama kalinya, Diana dan James menempatkan dirinya dalam keadaan Ruby. Tuli bisu tak berteman dengan orang tua yang selalu mengatur setiap kegiatan dan tingkah lakunya. Diana harus mengakui bahwa perasaan itu tidak mengenakan. Mereka menyesali perbuatan mereka, yang selalu kasar kepada Ruby dan selalu mengabaikan perasaan putri mereka, terutama ketika seharusnya mereka lebih membantu Ruby karena disabilitas yang disandangnya. Mereka lalu kembali meneguhkan hati dan bertekad untuk meminta maaf kepada Ruby, sekaligus mengizinkan putrinya untuk pergi kuliah ke UT. Ruby berlari secepatnya ke rumah Merrick, senyum lebar di wajahnya. Rambutnya dibiarkan terlepas, dan ia merasa bebas dari etika yang begitu ketat mengikatnya sejak dirinya dilahirkan. Bebas dari perkataan-perkataan orang lain yang mengejek disabilitasnya. Dan terutama, ia merasa bebas untuk bermain dan bersenang-senang layaknya seorang gadis muda. Orang tuanya telah memberitakan kabar yang luar biasa baginya. Berkat bujukan Bu Stacy, orang tuanya mengizinkannya untuk kuliah di UT. Ruby berlari ke rumah Merrick untuk memberitakan kabar itu kepadanya. Ruby mengetuk pintu rumah Merrick, dan pintu itu segera dibukakan baginya. Sudah berkali-kali Ruby berkunjung ke rumah Merrick, sehingga setiap orang yang tinggal di rumahnya hanya akan memberitahu kepadanya di mana Merrick berada, dan gadis itu akan berlari ke arah yang ditunjukkan kepadanya. Dan persis itulah yang dilakukan Ruby. Kali ini Merrick berada di kandang kuda. Maka Ruby berlari ke kandang kuda dan langsung menepuk pundak Merrick. "Ruby, hai, ada apa?" tanya Merrick. "Orang tua aku bolehin aku pergi, Rick," akunya. Kegembiraan Ruby cepat menular ke Merrick, dan tidak lama kemudian keduanya menari-nari merayakan kegembiraan mereka. "Berarti kamu bakalan satu asrama sama aku dong?" tukas Merrick. Ruby mengangguk senang. Senyum lebarnya tak terhapus dari wajahnya. Hatinya berdebar-debar, Ruby merasa jantungnya akan keluar. Hal itu mungkin menjadi sesuatu yang remeh bagi sebagian orang. Tetapi kedua sahabat itu mengerti bagaimana rasanya menjadi sendirian, terutama Ruby. Maka ketika ia mengetahui bahwa ia akan bersama sahabatnya, seseorang yang mengertinya luar dan dalam, ia merasa lega. Ia tidak akan sendirian. Disabilitas Ruby tidak menghilang, dan suatu hari ia akan kembali terikat dengan etika-etika keluarga bangsawan. Suatu hari, Ruby mungkin akan menikahi seseorang demi nama keluarganya. Tapi pada saat itu, Ruby tidak peduli. Yang ia pedulikan hanyalah bahwa ia telah menemukan pilar sandarannya. Ia telah menemukan orang yang menerima dirinya sebagaimana adanya. Seseorang yang akan tertawa dan menangis bersamanya. Temannya. Suaranya di dalam dunia keheningan.